Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara bapak-bapak yang keras, tapi ibu-ibu banyak jamaahnya tetapi tidak suara. Yang menjawab salam saya doakan Allah akan berikan umur panjang. Amin. Allah akan berikan kesehatan. Allah pun akan berikan semua hartanya lunas semua. Ibu-ibu amin saya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semua hutang terlunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Isya dan salat sunat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita semua sudah berada di malam yang ke-11. Di malam ke-11 ini adalah 10 malam kedua, karena 10 malam pertama itu kita sudah lewati. Tentu malam ini adalah malam pengampunan, maghfirahnya Allah. Maka tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ramai di masjid kita ini di malam 10 kedua ini. Mudah-mudahan kita sampai akhir Ramadan kita masih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih semangat mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena kita selaku hamba Allah ini tidak terlepas dengan ada sebuah tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai panutan, contoh teladan kita semua. Mudah-mudahan di akhir nanti kita kembali di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semua umat Muhammad menjadi syafaat beliau
menjadi tempat-tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tempat itu yang kita harapkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Isya dan salat tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah malam ke-11, malam 10 malam kedua. Tentu dari malam pertama sampai malam ke-10 itulah setiap para ustaz menyampaikan ceramahnya, isi Ramadan. Tentu sudah kita pahami semua. Di 10 malam pertama itu adalah malam rahmat. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketakwaan kita itu bisa mengantar kita semua di hadapan Allah. Nanti kita akan dimasukkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Apa makna ayat ini jemaah sekalian? Coba perhatikan. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia hanya satu kata Allah, menyembah. Kenapa kita harus sembah Allah? Karena kita ini selaku umat manusia penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan, lebih-lebih dosa yang kita lakukan jamaah sekalian. Bayangkan dosa yang kita tidak sangka-sangka, yang kita tidak sadari jamaah sekalian. 11 bulan lamanya disitulah kita berbuat dosa. Pandangan kita, pemikiran kita, perbuatan kita, 11 bulan itulah kita kumpul semua dosa itu jamaah sekalian. Tetapi hadirnya bulan suci, hadirnya Ramadan ini, satu kali setahun, 11 bulan itu Allah hapuskan. Di mana Allah hapuskan? Tentu satu bulan ini Allah memberikan kesempatan buat kita semua untuk menjadi fitrah kembali, untuk menjadi orang-orang yang memahami agama yang mereka miliki. Tentu hari ini saya ingin mengangkat ceramah pada malam hari ini jamaah sekalian tentang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin. Allah katakan dalam Al-Quran, dan bersegeralah kita semua mencari ampunan Allah. Ampunan Allah sudah berada di malam ke-10 ini, 10:30 ini, malam ke-11 ini, 10 kedua ini jamaah sekalian. Maka Allah katakan lagi dalam Al-Quran, siapa yang senantiasa mendapatkan ampunan itu, mereka akan disiapkan oleh Allah surganya seluas langit dan bumi. Bayangkan itu jamaah sekalian. Surga seluas langit dan bumi, tidak bisa kita pandang. Untuk apa itu? Orang-orang yang diberi ampunan oleh Allah. Tentu Allah katakan dalam Al-Quran ini lil muttaqin, supaya mereka menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara takwa jamaah sekalian, jika kalau kita semua sadari
Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, mengundang kita semua pada saat azan dikumandangkan oleh muazzin. Coba perhatikan panggilan ini, undangan ini jamaah sekalian. Hayya 'alas shalah. 5 kali sehari semalam Allah undang, Allah ingatkan kepada kita semua. Apa maknanya ini? Jika kalau kita ada iman, ada takwa, mengaku Islam, maka kita terbukalah pikiran mereka, terbukalah hati kita semua untuk melaksanakan itu yang namanya hayya 'alas shalah. Diajak kita, dipanggil kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kehadiran kita di muka bumi ini jamaah sekalian, maka Allah katakan itu tidak akan menciptakan jadi manusia hanya satu beribadah. Maka jangan sia-siakan waktu jamaah sekalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disiapkan untuk kita semua, bukan untuk siapa-siapa. Nah, kalau kita sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya, apakah kita bisa melakukan ibadah sholat di hadapan Allah? Apakah kita bisa melakukan sedekah? Apakah kita bisa melakukan silaturahmi? Nah, kalau Allah sudah undang, kembalikan kita semua ke kampung halaman kita, ke tempat yang asli kita jamaah sekalian. Semua sholat itu putus, semua sedekah kita semua putus jamaah sekalian. Maka disitulah nanti Allah minta pertanggungjawaban terhadap semua jamaah sekalian. Di mana itu? Tentu alam akhirat kelak nanti jamaah sekalian. Coba perhatikan jamaah sekalian. Allah ingatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menurut hadis ini, inna awwalu ma yuhasab yawmal qiyamah min amalihi salat fa in salat faqad khaba wa khasir. Bukan harta, bukan jabatan. Harta jabatan adalah titipan Allah, dipinjam oleh Allah. Suatu saat nanti kita ditinggalkan. Apatah lagi harta yang kita simpan di zaman itu, bukan hak milik kita, itu adalah titipan. Yang hak milik kita adalah yang kita sumbangkan kalau celengan lewat di depan kita semua di masjid. Maka ingat jamaah sekalian hadis ini, sesungguhnya yang pertama-tama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seketika kita sudah pulangkan kembali ke kampung halaman adalah sholat-ta. Sholat-ta ini penuh Ramadan yang akan dipadandakan jamaah sekalian. Mudah-mudahan di luar Ramadan nanti kita tingkatkan lagi sholat-ta semua. Kenapa sholat? Allah periksa jamaah sekalian. Nah, kita ini manusia, hamba Allah, hadirnya di dunia ini adalah harus sholat. Mau pejabat, mau rakyat kecil, tetap ya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini mengingatkan kembali jamaah sekalian. Yang pertama itu Allah periksa adalah sholatnya semua. Maka yang sholatnya cuma sekali sepekan, minta tolong tambah lagi sholatnya. Yang sholatnya 2 kali setahun, Idul Fitri dan Adha, lagi sedikit sholat di masjid. Kita akan ke situ. Kita akan kembali. Tidak ada kita banggakan jamaah sekalian. Yang bangga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makhluk Allah, kita makhluk yang penuh dengan kesalahan. Maka hadirnya sholat itu untuk membersihkan semua kekurangan, kesalahan, dosa kita jamaah sekalian. Berbicara dengan Ramadan ini jamaah sekalian, 11 bulan itu kita berbuat dosa sebanyak mungkin, tetapi hadirnya Ramadan ini untuk membersihkan jiwa kita semua, raga kita, mendidik kita untuk latih untuk menjaga perkataan, pandangan kita semua
di bulan Ramadan ini. Inilah salah satu Ramadan hadirnya kami semua jamaah sekalian. Maka jangan sia-siakan hadir Ramadan ini untuk memanfaatkan kita semua, untuk mengkoreksi diri daripada kita semua menjadi orang-orang la'allakum tattaqun, kembali fitrah, kembali anak baru lahirkan bayi berukat pada seorang ibu. Itu tersendiri jamaah sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali di semua jamaah sekalian dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Coba perhatikan, buka Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 jamaah sekalian. Allah katakan ini, tidaklah mereka, kita kesemua jamaah sekalian untuk memperhatikan agama yang kita miliki hari ini. Agama apa yang kita miliki? Agama apa yang diturunkan oleh Allah kita semua? Tentu Islam. Islam menyuruh kita semua aqimis shalah wa atuz zakah. Maka hadirlah ini sholat inilah untuk kita, bukan untuk siapa-siapa jamaah sekalian. Tentu kita harus sadari jamaah sekalian, insya Allah mudah-mudahan kita semua ini akan menjadi hamba-hamba yang senantiasa komitmen dengan ibadah sholatnya, yang senantiasa komitmen dengan sedekahnya, yang senantiasa komitmen dengan zakatnya semua jamaah sekalian. Maka Allah kata dalam Al-Quran ini adalah inilah agama yang benar, inilah perintah Allah yang mutlak, dan inilah bekal kita untuk menghadapi pemeriksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, penceramah mengingatkan diri pribadi saya sendiri dan jamaah semua, jika kalau sudah ada panggilan Allah dengan kalimat hayy 'alas shalah, dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita jamaah sekalian, tinggalkan sejenak, luangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya jamaah sekalian, kita semua hadirnya akan kembali hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita nanti mudah-mudahan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang indah, husnul khatimah. Insya Allah kalau orang-orang dipanggil itu siap untuk tempatkan layak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua ini di awal Ramadan kemarin kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua ini diberikan oleh Allah segala puasa kita, terutama sholat malam kita semua jemaah sekalian. Dan sampai akhir Ramadan kita komitmen serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari Ramadan kita menjadi bersih, suci, dan tidak bernoda dan dosa kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan Ramadan berikutnya lagi. Maka itulah pesan saya jamaah sekalian, mari kita jaga sholatnya, kita jaga silaturahmi kita, dan kita jaga sedekah kita semua. Insya Allah. Mungkin ini saya yang disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.